Selamat datang di podcast Ruang Lektor. Saya Lektor Amatir. Semoga tersampaikan dan selamat mendengarkan. Bacaan dari Kitab Putra Sirak. Anak-anakku, dengarkanlah aku. Tuhan telah memuliakan bapa di atas anak-anaknya, dan hak ibu atas para anaknya Ia teguhkan. Siapa saja yang menghormati bapaknya, ia memulihkan dosa. Dan siapa memuliakan ibunya, ia sama dengan orang yang mengumpulkan harta. Siapa saja yang menghormati bapaknya, ia sendiri akan mendapat kesukaan pada anak-anaknya. Dan apabila bersembahyang, niscaya doanya akan dikabulkan. Siapa saja yang memuliakan bapaknya akan panjang umurnya, dan orang yang taat kepada Tuhan menenangkan hati ibunya. Anakku, tolonglah bapamu pada masa tuanya, dan jangan menyakiti hatinya di masa hidupnya. Kalau akalnya sudah berkurang, hendaknya engkau tetap memaafkannya. Jangan menghina dia sewaktu engkau masih berjaya. Kebaikan yang ditujukan kepada bapa tidak akan terlupakan. Sebaliknya, akan diperhitungkan sebagai silih atas segala dosamu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, tidak semua keluarga berjalan dengan rapi. Tidak semua relasi orang tua dan anak bebas dari luka, salah paham, atau jarak batin. Dan kitab suci tidak menutup mata akan kenyataan itu. Justru di tengah realitas keluarga yang beragam itulah, kitab Sirak berbicara dengan nada yang lembut namun tegas. Ia mengingatkan bahwa Tuhan memberi peran kepada orang tua bukan untuk menekan, melainkan untuk menopang kehidupan. Dan kepada anak-anak, bukan sekedar tuntutan untuk patuh, melainkan ajakan untuk menumbuhkan sikap hormat yang menghidupkan. Yang menarik, Sirak tidak memulai dari kewajiban, tetapi dari makna relasi itu. Menghormati orang tua bukan hanya soal aturan, melainkan cara merawat hubungan yang memberi kita kehidupan. Sebuah sikap batin yang menumbuhkan kedamaian, bukan sebuah rasa terpaksa. Lalu Sirak berbicara tentang orang tua yang menua, tentang kelemahan yang mungkin muncul, dan tentang kesabaran yang dibutuhkan. Ini bukan ajaran yang mudah, karena merawat seringkali lebih berat karena ia berlangsung lama dan menguji hati. Banyak orang memikul beban emosional dalam relasi keluarga, rasa tidak mengerti, lelah merawat, atau luka batin yang belum sepenuhnya pulih. Sirak tidak menuntut kita menjadi sempurna. Ia mengajak kita melihat keluarga sebagai ruang rahmat, tempat Tuhan bekerja lewat kesetiaan kecil, lewat perhatian yang sederhana, lewat kasih yang terus diupayakan meski tidak selalu mudah. Dalam terang pesta keluarga kudus, sabda ini mengingatkan bahwa kekudusan keluarga bukan terletak pada ketiadaan masalah, melainkan pada kesediaan untuk saling merawat dan bertumbuh. Keluarga kudus pun bukan keluarga tanpa tantangan. Mereka mengenal kecemasan, ketidakpastian, dan proses yang tidak selalu mudah. Namun mereka memilih berjalan bersama dengan kepercayaan Tuhan yang hadir di tengah keseharian mereka.
Jadi perikop Sirak ini berbicara tentang keluarga sebagai tempat pertama kita belajar mengasihi. Jadi perikop Sirak ini berbicara tentang keluarga sebagai tempat pertama kita belajar mengasihi. Tentang relasi yang perlu dirawat dengan hormat dan kesabaran. Tentang kasih yang tidak selalu spektakuler tetapi setia dan nyata. Perikop ini mengajak kita melihat keluarga bukan sebagai sebuah beban, melainkan sebagai ruang rahmat di mana Tuhan sedang bekerja dalam cara yang sangat manusiawi. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hatimu tersentuh dan kamu tahu Tuhan sedang berbicara lewat sabda ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sedang mengambil bagian dalam karya pewartaan. Biarkan firman ini mengalir lewat keluargamu, menguatkan relasi yang mungkin sedang lelah, dan menumbuhkan kasih yang lebih dalam. Semoga tersampaikan berkah dalam.